Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 akan mempresentasikan metode pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yunita Itsna sebagai moderator dan pemateri 1. Kemudian ada teman saya yang bernama Indah Azahra sebagai pemateri 2. Langsung saja pemateri 1 akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah tarbiyah, yang berasal dari kata Arab seperti dinyatakan dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Allah sebagai Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang mengatur dan mendidik seluruh alam. Allah memberikan informasi tentang arti penting perencanaan, penertiban, dan peningkatan kualitas alam. Manusia diharapkan selalu memuji kepada Tuhan yang mendidik alam semesta. Karenanya manusia juga harus terdidik agar memiliki kemampuan untuk memahami alam yang telah dididik oleh Allah, sekaligus mampu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai makhluk Tuhan, manusia idealnya melakukan internalisasi secara kontinu atau istiqomah terhadap nilai-nilai ilahiyah agar mencapai derajat insan kamil atau manusia paripurna sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan manusia yang paripurna sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka guru sebagai pendidik di sekolah yang berperan mempelajari siswa harus mampu memaksimalkan komponen pembelajaran, di antaranya metode pendidikan Islam. Kemudian ada pengertian metode pendidikan Islam. Nah, dari segi bahasa, metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti cara atau jalan. Dengan demikian, metode berarti suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan. Jalan untuk mencapai tujuan ini ditempatkan pada posisinya sebagai cara untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan ilmu dan tersistemalisasikannya suatu pemikiran. Nah, metode lebih memperlihatkan sebagai alat untuk mengolah dan mengembangkan suatu gagasan sehingga menghasilkan suatu teori atau temuan. Dengan metode serupa itu, ilmu apapun bisa berkembang. Kemudian ada pengertian pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berasaskan ajaran atau tuntunan agama Islam dalam usaha pembina dan membentuk pribadi-pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta dan kasih sayang terhadap kedua orang tua dan sesama hidupnya, cinta kepada tanah air sebagai karunia yang diberikan Allah, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, alam sekitarnya, hingga memberikan kemaslahatan bagi diri dan bagi masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, jika metode itu dikaitkan dengan pendidikan Islam, dapat diartikan sebagai jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang sehingga terlihat dalam pribadi objek sasaran, yaitu pribadi Islami. Selain itu, metode juga dapat membawa arti sebagai cara untuk memahami, menggali, dan mengembangkan ajaran Islam sehingga terus mengembangkan suatu perkembangan zaman. Kemudian ada fungsi metode pendidikan Islam. Hampir seluruh disiplin keilmuan dalam memberikan proses belajar mengajarkan menggunakan metode. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa metode mempunyai fungsi yang penting. Pada intinya, metode berfungsi mengantarkan suatu tujuan kepada objek sasaran dengan cara yang sesuai dengan objek sasaran tersebut. Nah, metode ini dikenal sebagai sarana yang menyampaikan seseorang kepada penciptanya sebagai khalifah di muka bumi dengan melakukan pendekatan di mana manusia disempatkan sebagai makhluk bumi
dengan melakukan makhluk bumi dengan melakukan pendekatan di mana manusia yang memiliki potensi jasmaniah dan rohaniah. Yang keduanya dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Karenanya terdapat suatu prinsip yang umum dalam berfungsikan metode, yaitu prinsip agar belajar dapat disampaikan dalam suasana yang menyenangkan, menggembirakan, penuh dorongan dan motivasi, sehingga dengan mudah materi dapat disampaikan. Metode sangat berfungsi dalam menyampaikan materi pendidikan. Namun hal itu menurut perspektif Al-Quran harus bertolak dari pandangan yang tepat kepada manusia sebagai makhluk yang dapat dididik melalui pendekatan jasmani, jiwa, dan akal pikiran. Karena itu, ada materi yang berkenaan dengan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan kesemuanya itu menghendaki pendekatan metode yang berbeda-beda. Jadi dalam menggunakan metode dapat dilakukan dengan menyelidiki objek yang akan menerima materi sehingga dapat ditemukan metode apa yang cocok untuk dipakai, karena tepat dan tidaknya metode yang digunakan akan menentukan keberhasilan siswa. Kemudian lanjut ke materi 2 akan disampaikan oleh Indah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Zahra. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu ada konsep metode pendidikan. Al-Ghazali mengkhususkan bagi pengajar pendidikan agama untuk anak-anak, mencontohkan bagi mental anak-anak, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri mereka. Al-Ghazali membagi dua metode pendidikan, yaitu pendidikan agama Islam dan pendidikan akhlak. Lalu selanjutnya ada macam-macam metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode teladan. Metode ini biasa kita temukan dalam Al-Quran yang bunyinya, dalam diri Rasulullah ini kamu dapat menemukan teladan yang baik. Lalu yang kedua ada metode kisah-kisah. Metode kisah-kisah biasanya diterapkan oleh guru TK atau guru PAUD, sebab mereka belum bisa menerima metode-metode yang lebih berbobot lainnya. Lalu ada metode nasihat. Metode nasihat ini biasa digunakan oleh guru yang menerapkannya kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Lalu ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan ini biasa kita temukan saat ada kegiatan belajar mengajar yang diterapkan oleh gurunya, seperti contohnya menerapkan kebiasaan membaca Al-Quran di pagi hari. Lalu ada metode ceramah. Metode ceramah ini atau biasa disebut khutbah biasanya diterapkan oleh guru yang menerangkan materi-materi lalu diterima dengan baik oleh siswanya dengan cara siswa yang memperhatikan dan mendengarkan tanpa ada respon pertanyaan atau sanggahan lainnya. Lalu ada metode diskusi. Metode ini biasa disebut juga seperti musyawarah atau cooperative learning. Lalu yang terakhir ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab biasa dilakukan oleh guru setelah menjelaskan materi, lalu ada interaksi pertanyaan dari murid tersebut. Baik, untuk kesimpulannya adalah metode memiliki peran yang penting dalam menyampaikan materi. Untuk itu, sebelum guru mengajar, hendaknya menyiapkan metode atau strategi yang akan digunakan dengan mempertimbangkan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di murid tersebut.
Baik, untuk kesimpulannya adalah metode memiliki peran yang penting dalam menyampaikan materi. Untuk itu, sebelum guru mengajar, hendaknya menyiapkan metode atau strategi yang akan digunakan dengan mempertimbangkan latar belakang atau kemampuan siswa, materi yang akan diajarkan karena tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Sekian.